Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Kalau kalian minta yang kabarnya bilang alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Kalau kalian lihat sekitar kalian kalau ada sama tolong diambil. Biasanya yang benar cepat. Kita kaget Bu. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa terlebih dahulu. Yang dipanggil jawab labbaik. Syakira Kailaramu. Terus Sri Rahayu. Baik. Muslimah Fauzia. Baik. Dan Rahmat Salim. Baik. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya karena ada pepatah yang mengatakan barang siapa yang belajar di waktu kecil bagai mungkin di atas air batu, sedangkan belajar sewaktu dewasa bagai mungkin di atas air. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hadas dan najis. Ada yang tahu pengertian hadas itu apa? Hadas adalah hadas ada berapa macam? Ada dua. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Apa pengertian najis? Najis adalah suatu yang menjijikkan. Bagaimana cara menghilangkan najis sebuah lazim? Coba sakit apa? Pakai air Bu. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 7 kali. 7 kali. Misalnya dicampur dengan Pasir. ya betul. Terima kasih Sakina. Lalu, nah pada hari ini kita akan membahas sholat Idain. Pasti kalian setiap tahun akan melakukan sholat Idain. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa itu pengertian sholat Idain, ibu ada cerita sebab munculnya sholat Idain ini. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW itu tiba di Madinah. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Madinah itu melakukan 2 hari raya, dikenal dengan hari raya Naidus dan Mahajat. Pada hari itu mereka melakukan misalnya kayak berjudi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, ketika Islam datang, Allah mengganti 2 hari raya itu menjadi 2 hari raya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi itu adalah sebab munculnya sholat Idain ini. Seperti hadis Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, Inna Allah qad bada'akum bima yarakum yaum adha wa yaum fitr. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu mengganti sesuatu yang lebih baik dari keduanya, yaitu maksudnya hari raya Naidul Mahajat dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Lalu apa sih pengertian sholat ini? Oke, coba baca Nusifah atau pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Pengertian secara bahasa sholat id berasal dari 2 kata yaitu sholat dan idain. Sholat adalah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan idain adalah 2 hari raya atau Idul Fitri dan Adha. Pengertian secara istilah sholat id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun 2 kali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, sini ada pengertian secara bahasa. Apa sih itu sholat id? Sholat ini sholat 2 hari raya. Sedangkan pengertian secara istilah itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada setiap tahun setahun 2 kali, yaitu pada hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 10 Syawal dan hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu apa sih hukum sholat ini? Menurut jumhur ulama, sholat ini hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang diriwayatkan. Sholat ini terbagi jadi 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Coba baca istilah itu, pengertian sholat Idul Fitri. Pengertian sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya kembali dari, dan fitri berarti suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali suci. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Oke, masih sudah yuk. Nah, jadi pengertian Idul Fitri adalah Idul Fitri itu adalah kembali suci. Kenapa kembali suci? Karena pada hari itu
orang-orang muslim itu saling bermaaf-maafan dengan saudaranya. Salat Idul Fitri ini dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Biasanya setelah pemerintah menyatakan telah melihat hilal atau kita sebut masih dari Islam. Coba bacakan Syakira tentang salat Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali dan adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Masih Syakira. Jadi Idul Adha itu adalah kembali berkurban. Karena pada hari itu orang-orang muslim itu menyembelih hewan kurban seperti sapi, onta, kambing, domba. Nah, biasanya Idul Adha ini juga disebut dengan Lebaran Haji. Kenapa dengan Lebaran Haji? Karena pada hari itu masyarakat Muslim di seluruh Indonesia itu melakukan haji di Mekah. Saat Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Next. Nah, di sini ada dalil tentang sholat Id. Yang pertama dari Al-Quran tentang sholat Id terdapat pada surat Al-Hamzah ayat 2. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli li rabbika wanhar. Artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhan mudah berkurban. Nah, di sini jelas Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Terlebih lagi itu sholat fardu yang hukumnya wajib, dan Allah menyuruh kita berkurban karena dengan kurban itu kita menolong sesama manusia. Coba kalian bacakan dari tentang sholat yang artinya aja. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat dan sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukannya adalah sholat. Kemudian dia berangkat dan berdiri menghadap jamaah, sementara jamaah sedang duduk pada saf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan tunjangan, pesan dan beberapa perintah. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum sholat ini ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Sebelum melakukan sholat, yang pertama mandi. Kenapa kita harus mandi? Karena syarat sholat itu kita harus bersih dari hadas dan najis. Nah, cara membersihkan hadas dan najis itu salah satunya dengan mandi. Kedua, kita memakai wangi-wangian. Setelah kita mandi, kita memakai wangi-wangian agar ibadah kita itu nyaman dan tidak membantu orang lain. Lalu yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Maksud pakaian yang paling bagus ini bukan pakaian baru ya. Kita nggak apa-apa pakai baju lama yang penting itu masih bagus dan bersih. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Nah, kalau sholat Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Tetapi kalau sholat Idul Adha kita tidak dibolehkan makan. Lalu yang kelima, kita mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari sampai selesai melaksanakan sholat Id. Selanjutnya, yang keenam, kita mendengarkan khutbah. Kita dianjurkan setelah sholat Id kita jangan langsung pulang. Kita dengerin khutbah imam terlebih dahulu, sampai selesai. Coba Syakira bacakan syarat setelah Id. Syarat sholat Id. Syarat sholat Id sama dengan syarat sholat fardu. Yang membedakan dengan sholat fardu adalah niat, jumlah takbir dan waktu pelaksanaannya. Adapun syarat sholat Id adalah yang pertama, sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Kedua, sebelum sholat Id tidak disunahkan azan dan iqamah serta sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah sunnah. Yang ketiga, sholat Id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Makasih Syakira. Nah, syarat sholat ini sama dengan syarat sholat fardu. Misalnya kayak kita harus bersih dari hadas, kita mengetahui waktu sholat, terus menghadap kiblat, balik dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan itu adalah yang pertama, niat. Sudah pasti niatnya beda. Kalau sholat fardu itu biasanya ada kata fardhu lillahi ta'ala. Terus jumlah takbir. Kalau sholat Id itu jumlahnya 2 rakaat. Tapi kalau sholat fardu itu ada yang 2, 3 dan 4. Terus yang ketiga ini waktu pelaksanaannya. Kalau sholat Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tapi kalau sholat fardu itu dia dilakukan setiap hari sekali 5 kali. Ini ada pun syarat-syarat yang pertama, sholat itu tidak dari 2 rakaat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, yang kedua ini kita tidak disunahkan buat azan dan iqamah.
Lalu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, karena azan dan iqamah itu hanya untuk sholat fardu. Nah, yang ketiga ini sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Nah, ini ada tata cara sholat id. Coba Rahayu baca tata cara sholat id. Tata cara sholat id. Yang pertama niat sholat id. Sholli sunnata idul fitri rak'ataini ma'mumatillah ta'ala. Aduh, benar-benar. Kita baca bersama-sama. Niat sholat idul fitri. Sholli sunnata idul fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat idul adha. Sholli sunnata idul adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Coba saya baca yang kedua. Usolli sunnata membaca doa iftitah. Yang ketiga takbir 7 kali dan di antara takbir disunatkan membaca tasbih. Pada rakaat kedua sudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan di antara takbir disunatkan membaca tasbih. Kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan baca surat pendek. Nah, ini yang membedakan antara sholat id dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat id itu setelah membaca doa itu kita melakukan takbir. Takbir pertama sebanyak 7 kali. Sedangkan takbir kedua sebanyak 5 kali. Coba ibu minta kepada Muslimah untuk mendemonstrasikan bagaimana melaksanakan sholat id. Usolli sunnatan lil idfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Takbir Allah Allahu Akbar. habis baca doa kita takbir berapa kali? 3 kali. Coba Allah Allahu Akbar. baca doa Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, 1 kali. Nah, di rakaat kedua 5 kali. Coba Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. itu ya ini ya. Oke, terima kasih Nuspa. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ibu akan memberi, kita akan tanya jawab ya. Ibu akan kasih kalian kertas, terus kalian tulis pertanyaan. Sehabis itu kalian kasih ke teman sebangkunya. Oke? Ibu kasih waktu 2 menit. A few minutes later. Rahayu, Apa pengertian sholat id secara bahasa? Sholat id secara bahasa artinya kembali atau fitri berarti suci. Jadi fitri artinya kembali suci. Kalau fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Oke, terima kasih Sri Rahayu. Oke. Perhatikan kalian sudah paham tentang materi hari ini. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara sholat idul fitri dan idul adha. Yang pertama, perbedaan waktu sholat. Kalau idul fitri jatuhnya pada tanggal 1 Syawal, sedangkan idul adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus yang kedua, niat sholat. Kalau niat sholat idul fitri usahain senakal ya idul. Sedangkan idul adha itu usahain senakal ya idul adha. Yang ketiga, anjuran makan dan minum. Coba Sri Rahayu, kalau idul fitri boleh makan nggak? Boleh. Kalau idul adha? Boleh. Tidak Boleh. Nah, kalau sholat idul fitri itu kita dianjurkan untuk makan, tapi idul adha kita tidak boleh makan. Nah, yang keempat ini takbir. Kalau idul fitri ini hanya 1 hari 1 malam, sedangkan idul adha itu lama ya, itu bisa 3 hari 3 malam. Oke, selanjutnya hikmah sholat id. Yang pertama, diberi pahala oleh Allah. Allah akan memberikan pada hamba-hambanya yaitu pahala ketika ia melakukan kebaikan dan beribadah. Terus yang kedua, memupuk rasa persaudaraan. Nah, dengan kita melakukan sholat id ini, kita menjaga tali silaturahmi dengan sesama muslim. Yang ketiga, sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Karena pada hari itu, setelah kita sholat, kita mendengarkan khutbah dari para ulama. Oke. Sebelum ibu tutup materi hari ini, ibu mau bertanya kepada kalian, apa hukumnya sholat Idain? Sunnah? Apa sekira sunnah? Yang artinya sangat tidak. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah sholat ini adalah sholat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad. Oke. Untuk minggu selanjutnya kita akan bahas tentang zakat.
Ibu ngasih tugas, kerjakan halaman 17 ya. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajarnya karena menjadi jadi orang sampai harus dulu pasti berhasil. Nah, oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.